Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Amin Wallet Jambi, channel inspirasi untuk usaha budidaya walet. Oke, teman-teman, kita akan memberikan salah satu contoh. Ini adalah gedung walet 8x8. Ini ideal banget, teman-teman. Kenapa? Karena memang untuk 8x8 ini kan perbandingannya 4x16, teman-teman. Nah, di mana di sini 4x16 itu memang biaya lebih besar ya ketimbang 8x8. 8x8 itu bisa menghemat anggaran di 10% dari 4x16 seperti itu. Kemudian juga penataan ruang pasti lebih oke yang di 8x8. Nah, oke, kita langsung saja berbicara masalah pondasi, teman-teman. Ini pondasinya ya. Ini pondasinya seperti ini. Jadi kesininya 8, kemudian ke sininya 8. Jadi dia meter persegi ya. Antar kolom ini. Kalau misalkan tanah keras itu bisa di jarak 4 meter, teman-teman. 4 meter bisa, tetapi kalau misalkan di rawa ataupun di tanah teman-teman itu misalkan agak gambut, berarti posisinya ini harus menggunakan jarak 3 meter. Kemudian kalau di rawa harus menggunakan cerucuk di bagian bawah. Kebetulan pondasi ini yang saya buat, ini memang menggunakan 4x4. Kesininya 4 meter, berarti kan ini jarak 8 meter. Ini juga 8 meter. Pembagiannya seperti ini. Kemudian menggunakan slope di bagian tengah. Kemudian juga di bawah slope, kalau posisinya teman-teman itu berada di tanah yang agak-agak lembut ataupun tidak terlalu keras, kalau tanah kuning, tanpa menggunakan slope pondasi batu bata lajur, ini batu bata lajur ya, tanpa menggunakan ini juga sudah bisa, teman-teman. Tetapi kalau misalkan di tanah keras ataupun tanah keras ini kan bisa tidak menggunakan batu bata, tetapi kalau misalkan tanahnya agak lembut harap menggunakan ini seperti itu. Nah, inilah bentukannya, teman-teman, untuk bagian pondasi ya, biar teman-teman paham ketika mau membangun itu sudah bisa membangun sendiri. Jadi seperti ini. Kemudian tekniknya itu kalau untuk menggunakan hebel, ini memang saya desain menggunakan full hebel, teman-teman, ataupun bata ringan. Nah, kalau misalkan hebel, bisa hebel dipasang terlebih dahulu, kemudian baru pengacoran tiang. Seperti itu juga bisa. Tetapi kalau misalkan mau dicor tiang dulu, itu juga bisa. Tetapi memang kalau untuk segi ini, teman-teman, segi kecepatan, mungkin lebih cepat pemasangan hebel dulu, teman-teman. Baru kemudian dicor menggunakan di bagian tiangnya dicor dengan menggunakan cor beton. Tetapi kalau misalkan 3 meter berarti itu bisa di setengah ya, 1,5 meter, kemudian dicor itu bisa. Nah, oke, seperti itu, teman-teman, itu tekniknya ya. Kemudian sebenarnya pekerjaan RBW itu memang yang paling lama itu di bagian bawah, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam desain, teman-teman, di mana di sini bentukan atapnya seperti ini ya, sangat simpel, teman-teman, sangat ideal, luar biasa ini memang untuk 8x8 bisa menghemat anggaran. Mungkin besok saya akan buat ini untuk RBW selanjutnya, teman-teman. Kenapa? Karena memang untuk penataan ruang di bagian dalam itu lebih oke. Kemudian juga untuk suhu pastinya ini kan terbagi 2 blok, teman-teman. Jadi di bagian tengah ini pasti lebih dingin ya. Nah, ini aksesorisnya. Aksesorisnya seperti ini, teman-teman. Kemudian juga kita bedah untuk di bagian dalam. Ini bagian luarnya ya. Kemudian kita bedah untuk bagian dalam. Sebentar, bagian dalam itu sangat simpel sih, teman-teman. Kenapa? Karena memang untuk di bagian dalam itu seperti ini ya. Tidak terlalu banyak sekat, teman-teman. Cukup bagi 2 ruangan, kemudian menggunakan sekat lari. Itu sudah sangat ideal sekali, teman-teman. Nah, untuk masalah pendingin, teman-teman, juga perlu diketahui. Itu tidak hanya menggunakan kolam ya. Kalau mau lebih dingin, itu bisa menggunakan baskom di bagian ruangan. Tetapi alangkah baiknya memang penggunaan baskom ini dilihat dari sarangnya. Kalau sudah ada sarang, baru kemudian bisa dinilai ataupun bisa disimpulkan bahwa oh, ini kurang lembab ataupun ini terlalu kering. Nah, seperti jangan terlalu langsung memberikan baskom. Kenapa? Karena memang kalau terlalu dingin juga kurang bagus, teman-teman. Ini pembagian sekat menjadi 2 ruangan, teman-teman. Ini menggunakan karpet ya. Kenapa dia bisa menghemat? Karena memang kalau untuk 4x16 kan posisinya ini memang harus menggunakan berarti kan nyambung ke sini dia yang sebelah ini. Jadi dia full menggunakan dinding sebelah kiri kanan. Tetapi kalau 8x8 bagian tengahnya ini tidak menggunakan dinding. Itulah kelebihannya, teman-teman. Nah, seperti ini.
Ini untuk lantai 1 ya. Lantai 1 itu terdiri dari sekat sekat gantung ya. Dimana di sini turun 60 cm. Jangan terlalu susah teman-teman, jangan terlalu repot untuk membuat sekat-sekat. Karena memang kalau sekat ini terlalu susah, manuver burung ataupun akses burung juga agak terlalu susah. Jadi kalau seperti ini cukup simple ya. Tidak menggunakan sekat-sekat sekat terlalu banyak. Cukup sekat bagi ruangan, kemudian juga disekat menggunakan sekat lar. Seperti itu. Ini lantai 1 cukup menggunakan sekat seperti ini. Nah, yang disekat bagian sini aja ya, bagian setengah ini dari tiang. Nah, baloknya di sini ya teman-teman. Kalau 8x8 itu baloknya di sini karena kan void terjunnya ini memang saya mengambil itu 3x4 ya. 3x4 jadi sangat ideal. Jadi pembalokannya ini seperti ini. Jadi ruang produksi yang bagian ini sama dengan 4x8 kemarin. Ini tinggal nyambung saja. Jadi ini 5x4 jadi ruang produksinya, sementara yang bagian sebelah sini ini full 8x4. Ini ruang produksi semuanya namanya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk Twitter teman-teman, untuk Twitternya sangat simpel ya. Nah, kita seperti ini. Jadi seperti ini bentukannya. Jadi memang lar di sini ya. Larnya di sini, kemudian lar di sini. Nah, kalau misalkan mau bagus di sini menggunakan suara tarik teman-teman. Jadi burung sudah sampai sini ditarik ke sini. Nah, karena memang burung kan mengejar Twitter tarik terutama ya. Nah, ini ada semua ya di bagian bawah ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ada semua. Nah, kemudian setelah masuk di sini, kasih lagi di sini teman-teman. Untuk memandu burung waletnya ini Twitter tariknya ya. Twitter tariknya, kemudian di sini juga dikasih Twitter tarik. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian ujung sini juga ada teman-teman, sebentar. Di bagian ujung sini juga ada, karena memang untuk memandu burung walet ya, biar lebih mudah untuk mengakses ruangan. Nah, seperti ini ada. Ini juga ada. Sebenarnya sih kalau yang di ujung-ujung sini nggak dikasih juga nggak apa-apa, cuman alangkah baiknya memang dikasih juga teman-teman. Kemudian Twitter in-up-nya itu menggunakan formasi 3-2-3 ya. Ini saling berhadapan karena di sini kan ada balok. Ada balok gantung ya, ada balok gantung. Nah, seperti itu ini. Kemudian kalau yang untuk yang 5 meternya, ini kan 5 nih, 5 kan. Jadi bisa menggunakan 3-3-3 teman-teman. 3-3-3-3 itu lebih bagus. Kemudian juga 3-2-3 juga bisa. Nah, kalau misalkan semakin banyak Twitter sebenarnya itu memang semakin banyak teman-teman, tetapi semakin boros. Karena memang burung walet yang apalagi yang baru itu pasti mengejar suara in-up. Twitter suara in-up seperti itu. Nah, usahakan bagian atasnya menggunakan ini ya, menggunakan ini ruang hampa, itu wajib ya. Semuanya menggunakan ruang hampa. Semakin besar ventilasi ruang hampa itu semakin baik, tetapi ingat harus menggunakan RAM teman-teman, atau harus menggunakan pengaman untuk hewan-hewan lain seperti itu. Nah, ini kelengkapannya teman-teman, semuanya lengkap. Tinggal teman-teman itu kalau kita memang menggunakan jasa kami, konsultan Walid Al-Amin Jambi, itu memang semuanya udah free ya. Dalam artian teman-teman itu ataupun konsumen itu hanya tinggal menerima sarang. Kita memang perawatan gratis 1 tahun. Nah, ini sudah dilengkapi dengan anti petir, kemudian apalagi ini heksagonal dan juga di ruang audio. Ruang audionya di sini aja teman-teman. Jangan buat lagi di luar. Sebenarnya kalau di luar sini itu juga yang membuat besar biaya teman-teman karena kalau untuk di bagian luar sini harus menggunakan beberapa dinding sisi lagi. Nah, tetapi kalau di sini kan tanpa mengganggu ruang inap. Nah, itu yang juga banyak teman-teman karena mau terlihat mewah, jadi kadang membuat di sini. Untuk ruang audio itu nggak perlu. Kenapa? Karena di sini juga sudah cukup, tinggal memetakin 2 sisi saja seperti itu. Ini nggak harus besar, 2x2 sudah juga udah cukup teman-teman, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, karena memang banyak request juga ini untuk 8x8. Sebenarnya sih kalau untuk desain, memang saya nggak akan mendesain sebuah bangunan kalau memang terlalu sulit untuk akses burung. Apalagi misalkan minta yang aneh-aneh, misalkan void di tengah, karena memang sudah kita pertimbangin teman-teman, dan ini sudah terbukti ya, sudah terbukti bukan hanya omdo, tetapi kita desain dan juga kita sudah bangun seperti itu bentukannya. Apalagi 4x12 itu udah banyak sekali yang saya bangun seperti itu. Oke, ini bentukannya, pondasinya juga sudah ada, saya tunjukin semua, nggak ada saya rahasiakan teman-teman, karena memang saya ikhlas berbagi bagi teman-teman semuanya. Kalau mau jadi konsultan sendiri juga bisa, menggunakan jasa kami juga bisa. Kita nggak akan memberatkan teman-teman. Jadi
Silahkan pilih teman-teman mana yang lebih oke. Kemudian untuk pemasangan sound juga kita siap dimanapun dan kapanpun itu kita bisa jadwalkan seperti itu. Nah, kalau untuk masalah harga, mungkin teman-teman berapa sih harganya? Ini full bata ringan ya, kemudian lantai juga menggunakan full bata ringan, semua lantai. Kemudian untuk bagian sekatnya kita menggunakan sekat-sekat ini menggunakan karpet bulu. Nah, ini suara tarik, suara panggil di sini, suara tarik, suara panggil semuanya di bagian tarik itu pasti saya kasih 2 teman-teman, biar lebih mudah memandu burung. Kemudian juga bagian sini suara tarik gunakan juga 2. Nah, ini yang sangat perlu teman-teman, jangan sampai lupa kalau mau mendesain bangunan. Ini ruang kontrolnya, aksesnya ini harus wajib ada ya untuk mengakses LMB, karena banyak orang meninggal ataupun mati sia-sia hanya karena mengontrol LMB, karena lebih sulit teman-teman. Bagian bawah ada kolam. Nah, untuk masalah harga teman-teman, berapa sih harga yang saya bandrol untuk 8x8 itu? Nah, ini ya harganya sebentar. Cukup murah teman-teman. Untuk yang 8x8 itu 3 lantai harganya 288 juta teman-teman. 288 juta. Sangat-sangat murah ya. Kemudian juga kita udah garansi. Dengan modal segini, teman-teman itu tinggal menerima sarang seperti itu. Ini ada garansi 10% ya, dari 288 juta ini potong 10% untuk perawatan selama 1 tahun, dan juga ini nggak akan cair 10% itu nggak akan cair ketika gedung ini belum ada sarang seperti itu. Tapi rata-rata biasanya 3 bulan 6 bulan itu pasti sudah cair. Insya Allah atas izin Allah dan usaha kita dengan kerja keras biasanya sudah cair. Oke guys, seperti itu untuk desain 8x8 ya. Terima kasih dan jangan lupa di share dan dibagikan kepada teman-teman, karena ini ilmunya memang ilmu luar biasa ini ya, luar biasa mantap sebenarnya, karena memang untuk petani walet jarang-jarang ataupun konsultan walet jarang-jarang akan memberikan desain kemudian tata ruangnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau sekat-sekat masih banyak teman-teman. Mau disekat di sini juga bisa, sekat gantung ataupun sekat 2 ruangan ataupun sekat pintu. Sebenarnya bisa, cuman untuk seperti ini udah cukup. Dan ini sangat mudah, sangat ideal dan juga sangat baik untuk perkembangan burung walet seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share dan kemudian dibagikan kepada teman-teman bagi yang membutuhkan ataupun bagi yang mau membuat gedung walet. Dan juga jangan lupa di subscribe, jangan hanya nonton teman-teman, karena saya hanya mengharapkan subscriber biar semakin berkembang channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, baby. Thank you.